Tapi saya nggak suka dengan cara seperti ini. Harusnya dari awal begitu kamu tahu, kamu bilang ke saya. Jangan kamu langsung bertindak sendiri kayak begini. Mas, kalau saya bilang sama Mas Abi pasti nanti keburu emosi, yang ada kita gagal. Saya janji, saya akan hati-hati. Eyang mau ngasih tahu sama kalian, kalau Eyang udah bikin surat wasiat untuk pembagian harta Eyang nanti. Eyang bersyukur sekali kamu dapat istri setulus Kinanti. Rasanya lega sekali Eyang bisa bagiin harta buat kalian berdua. Eyang, Kinan gak butuh harta Eyang. Kinan itu yang penting Eyang sehat dan kumpul sama-sama kita. Emangnya kamu ngarepin Eyang sampai kapan? Eyang udah tua. Sampai Eyang nggak bisa jalan lagi. Sampai Eyang cuma bisanya tidur aja. Iya, gitu maunya. Enggak gitu Eyang. Ya, cuma itu aja yang Eyang mau bilang sama kalian. Sebenarnya Eyang juga ingin sekali mewarisi harta Eyang untuk kakak kamu. Tapi dengan syarat kakak kamu harus mendapatkan laki yang baik dan terus berumah tangga mereka. Yang tadi udah dikenalin sama pacarnya. Namanya Firman. Kamu mau tolong Eyang, Abi. Selidikin. Kamu mau kan, Bi? Mau bantu Eyang kan, Bi? Pasti Eyang. Penting sekarang Eyang jangan terlalu mikir pusing soal itu. Nanti Abi akan cari tahu ya Eyang. Makasih ya, Bi. Kinan. Kak, Ya, kenapa Bi? kalau aku nggak salah dengar, tadi kakak kenalin calon suami kakak ke Eyang dan juga Oma. Ini cuma kalah-kalahan kakak kan? Kok kamu ngomongnya gitu sih, Bi? Emangnya salah kalau kakak ini ngenalin calon suami kakak ke yang sama Oma? Ya enggak. Tapi dibalik semua ini kakak nggak punya motif tertentu kan? Motif apa sih, Bi? Emang nggak boleh kalau kakak ini bahagia? Kamu tahu sendiri kan, kakak ini sendiri semenjak ditinggal papanya Reno. Emangnya nggak boleh kakak nikah lagi?
Kamu tuh sebagai adek bukannya support kakaknya malah ngomong yang aneh-aneh. Aku ngomong kayak gini karena aku tahu siapa kakak. Kalau kakak memang beneran serius, ya udah, buktiin aja. Emang serius kok? Dan tadi aku ketemu sama David Kamu ketemu David? Di mana? di rumah sakit Siaga Pratama. Tapi habis itu dia pergi dan sekarang aku nggak tahu harus nyari David kemana lagi. David sebenarnya sakit apa sih? Fit, tadi kata Amanda dia lihat kamu di rumah sakit Permata. Kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak lagi sakit kan? Kamu di mana sih, Fit? Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku tahu kamu butuh waktu buat sendirian. Tapi dengan kau pergi kayak gini, gak akan menyelesaikan masalah. Please, kamu kembali ya. Kita semua di sini sayang sama kamu dan tunggu kamu kembali. Atau seenggaknya kamu kabari aku, Fit. Biar aku tahu kalau kamu baik-baik aja. Maafin aku, Kinan. Aku bukannya nggak mau balas pesan kamu atau ngasih tahu aku lagi di mana. Tapi kalau aku kasih tahu kamu, aku yakin kamu pasti akan kasih tahu Amanda. Dan aku nggak mau sampai itu terjadi. Aku masih butuh waktu untuk memikirkan semua ini, menyembuhkan luka hatiku. Dan aku nggak tahu itu sampai kapan. Ternyata dibaca sama David DM-nya. Semoga kamu baik-baik aja ya dimanapun kamu berada. Mas, Ya mbak, saya mau pesan sandwichnya satu ya. ada yang lain nggak mbak? Itu aja. Tunggu sebentar ya mbak. Boleh juga ini. Kalau saya punya istri kayak kamu, saya nggak bakal sia-siain. Kamu itu udah cantik, baik. Kurangnya kamu itu apa? Kinan? Kenapa sih jadi kepikiran Kinan ya? Halo Pak Radit. Halo Kinan. Kamu lagi nggak sibuk kan? Oh, enggak kok Pak. Ada apa? Kita bisa ketemuan nggak di luar? Sekarang gantian nih. Saya yang mau curhat sama kamu. Bisa.
Tapi saya harus ngabarin suami saya dulu ya. Saya minta izin dulu ke Mas Abi. Kan tahu sendiri, saya pasti harus laporan dulu sama suami saya. Oke. Ya udah. Ya udah, 1 jaman lagi saya langsung berangkat ya. Saya siap-siap dulu. Ki nanti lagi teleponan sama siapa sih? Terus kok pakai nanya kira-kira alasannya apa? Emangnya dia bohong mau pergi kemana? Pergi sama temennya. Temennya itu cewek apa cowok? Kamu tuh harus tahu sebagai suami, cowok apa cewek. Terus kamu juga harus hati-hati. Jangan sering-sering izinin dia pergi. Silakan ya Mbak. Makasih, Mas. Maaf Mbak, banyak kenapa ya? Enggak, saya nggak apa-apa kok, Mas. Ini Mbak, silakan tisunya. Makasih ya, Mas. Mas baik banget sama saya. Kalau gitu saya permisi Mbak. Tunggu sebentar, Mas. Kenapa Mbak? Saya boleh minta tolong nggak sama Mas? Ini sebenarnya penting, Mas. Mas boleh duduk sebentar? Tapi kan saya masih kerja Mbak. Sebentar aja, Mas. Tolong ya. Baik Mbak, kebetulan jam shift saya juga udah mau kelar. Mau minta tolong apa Mbak? Begini, Mas. Sebenarnya saya itu lagi punya masalah keluarga. Saya punya adik perempuan namanya Claudia. Dia sekarang lagi dekat sama om yang udah tua, Mas. Makanya sekarang orang tua saya lagi sakit-sakitan mikirin itu semua. Saya udah nasehatin adik saya, tapi dia nggak ngerti-ngerti juga, Mas. Saya bingung saya harus ngapain. Makanya tadi saya kepikiran langsung lihat Mas. Kayaknya Mas itu seumuran deh sama adik saya. Mas mau nggak kenalan sama adik saya? Mas tenang aja. Nanti saya akan bayar Mas lebih dari gaji Mas di sini. Mas Abi? Mas, saya mau izin ketemu sama teman saya, boleh nggak? Teman yang mana lagi? Bukannya belum lama ini baru aja kamu ketemu sama teman-teman kuliah kamu? Oh, tapi bukan, ini beda. Ini teman SMA saya. Dia baru aja balik dari luar negeri, jadi dadakan ngabarinnya. Boleh nggak, Mas? Ya udah. Tapi jangan pulang malam-malam. Ya udah, kalau gitu saya siap-siap dulu ya, Mas. Ya. Gimana ya Mbak ya? Saya juga jadi bingung sendiri. Soalnya baru pertama kali ini ada orang yang minta tolong seperti ini Mbak. Saya juga udah putus asa, Mas. Saya nggak ngerti saya harus ngapain. Emang sih ini sebenarnya nggak sopan dan tiba-tiba saya minta Mas untuk bantuin saya, tapi saya berharap Mas mau ya bantu saya. Tapi kalau seandainya nanti Mas suka atau Mas naksir sama adik saya nggak keberatan kok, Mas. Ini fotonya. Namanya Claudia. Cantik ya Mbak, tapi sayang malah jatuh cinta ke lelaki yang salah. Makanya saya berharap Mas bisa bantuin saya. Sebenarnya adik saya itu orang baik. Satu-satunya kebodohan dia itu adalah ya dia cinta sama laki-laki yang udah tua. Gimana ya Mbak? Saya pikir-pikir dulu ya Mbak. Iya, Mas. Dan saya berharap banget Mas tertarik ya. Baik Mbak. Ya udah, saya minta handphone Mas saya biar saya catat nomor saya. Boleh.
Nih Mas, nanti tolong hubungin saya ya kalau Mas mau dan tertarik dengan tawaran saya. Baik, Mbak. Ya, makasih Mas. Gerak-geriknya mencurigakan banget. Saya harus pastiin dia beneran ketemu sama temennya atau enggak. Ini apa-apaan sih? Kok Abi tiba-tiba curiga sama aku coba? Oh, ini pasti Jumi nih yang ngasih tahu ke Abi kalau tadi Firman kesini naik angkot. Gak bisa dibiarin ini. Pas banget dia telepon. Halo, Halo, Ibu Anita. Gimana tadi aktingnya saya? Bayaran saya gimana? kamu tuh ya, di otak kamu cuma bayaran kamu aja. Kamu aja gak becus. Gara-gara kamu semuanya hampir terbongkar tau gak? Gara-gara kamu kesini naik angkot. Naik mobil kek? Ya, saya kan belum punya mobil, Ibu. Sebenarnya saya tadi mau naik motor, tapi motor di bengkel. What? Kamu mau naik motor? Ya ampun Firman, kamu itu kan lagi acting jadi pengusaha. Masa naik motor sih? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalau kamu ke rumah saya lagi, kamu harus naik mobil yang mewah, yang pantas. Saya nggak mau ya, gara-gara kamu semuanya kebongkar, tahu nggak? Ingat ya, saya udah mau bayar kamu mahal loh. Ya, Ibu. Tapi kalau saya naik mobil, dibayarkan? Iya, tenang aja. Lakuin aja dulu. Keren banget sih. Pak Radit, Hai, silakan. ada apa nih Pak? Pak Radit mau curhat apa? Kok Kinan malah ketemu sama si Radit? Tadi dia bilang sama saya mau ketemu teman SMA-nya. Sebenarnya saya bingung. Saya nggak enak mau ceritanya sama kamu. Nggak apa-apa Pak, cerita aja sama saya. Saya kan udah biasa curhat sama Pak Radit. Saya bisa jadi pendengar yang baik kok. Kenapa Kinan sampai bohong sama saya? Nggak, saya nggak boleh gegabah seperti ini. Belum tentu mereka ada apa-apa. Pasti ini semua si Radit yang maksa untuk ketemu sama Kinanti. Dan mungkin aja ada masalah kerjaan kemarin yang belum selesai. Ya, di usia saya yang segini, saya ngerasa kok saya susah banget ya dapat pasangan. Padahal saya udah punya segalanya. Saya punya rumah, saya punya usaha. Tapi cuma satu yang belum saya punya. Seorang istri. Dasarnya si Firman itu, kerjaan dia aja belum beres sudah minta uang. Awas aja kalau sampai dia kesini lagi nggak pakai mobil mewah. Ditambah lagi si Jumi. Mana ada sih asisten rumah tangga skepo itu? Dan ngapain juga coba Oma pertahanin asisten rumah tangga kayak dia. Bikin kesel aja. Saya lagi sama Kinanti. Ini dia nih berita yang bikin saya senang. Hebat juga ya si Radit. Kok bisa sampai Kinanti temuin dia terus?
bener dugaan aku selama ini. Emang Kinanti itu perempuan gak bener. Tapi bagus deh. Kalau kayak gini kan, rumah tangga Kinanti sama Abi pasti berantakan, hancur. Jadinya kan Eyang sama Abi bisa merubah surat wasiatnya dan mencoret nama Kinanti.